Ya, kita bertemu lagi di Zoom pembacaan Alkitab. Tapi hari ini spesial kita tidak membaca Alkitab, tapi kita akan mendengarkan dari Bu Lorita tentang ada apa dengan darah. Oke. Jadi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kasih karunia, segala berkat dan rahmat yang Kau limpahkan pada kami pada hari ini. Sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mendengarkan Tuhan materi yang akan nanti disampaikan oleh Bu Lorita yang berjudul Ada Apa Dengan Darah. Berkati Bu Lorita dalam menyampaikan materi tersebut Tuhan, agar kami masing-masing di Zoom ini bisa mendengarkan, mencermati, dan memahami apa maksud dari materi tersebut. Kami juga berdoa untuk sinyal yang baik, untuk teman-teman yang mungkin masih di perjalanan belum bisa hadir, agar mereka bisa hadir di sini dan sama-sama mendapat berkat, kasih karunia, juga pembelajaran yang baik daripadamu. Biarkah Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga kami Tuhan, melindungi kami, menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati masing-masing kami, beri kami fokus, beri kami ketenangan, dan beri kami benar-benar bisa Tuhan, dari materi pada malam hari ini, kami bisa benar-benar menyerap yang baik dari materi tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami selalu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, bagaimana Ibu-Ibu? Tetap sehat, tetap semangat. Semangat Bu malam Dede. ini. Selamat malam. Ya, ini Bu Lorita, bagaimana Bu Lorita? Apakah Bu Lorita juga sudah siap ini Bu Lorita? Bu Lorita mana? Ini Bu Lorita nah. Iya, sudah kelihatan. Suara saya jelas terdengar. Tampil cantik malam ini. Iya, sangat-sangat jelas Bu Lorita. Jelas, ya, jelas Bu Lorita. Kalau di tempat saya ya. jelas. Oke, Ibu Joli. Ya, sekarang saya serahkan ke Bu Lorita ya untuk apa namanya pengisian materi pada malam hari ini. Kita sama-sama Ibu-Ibu dengarkan dulu. Nanti kalau seandainya setelah materi ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung dengan Bu Lorita. Saya persilakan Bu Lorita. Bu Joli, boleh minta satu lagu Bu Joli? Saya minta lagu. Aku tulis di chat. Lagu Oleh Kuasa Darahmu. Bentar ya, saya cari Oleh Kuasa Darahmu ya. Ya. Oke, sebentar. Ini karena saya recording, ternyata saya tidak bisa minimize. Mungkin yang co-hostnya kali bisa bantu ya. Co-host Mary atau Bu Ainul pakai ini enggak? Yang pakai laptop. Karena saya recording ternyata saya tidak bisa minimize. Siapa ini? Mau Mary atau Bu Sari? Coba aku Kak. Coba. Aku pakai iPad. Ini co-host. Bentar. Oleh kuasa. Yang itu ya Bu ya? Ya, benar. Dari ya. Oke. Jadi saya kasih tahu karena saya recording ternyata tidak bisa minimize ini dan tidak bisa keluar. Jadi nanti untuk lagu-lagu yang saya buat co-host ya. Oke. Sebentar ya, saya share screen. Oleh kuasa darahmu.
Ada suaranya.
Iya, terima kasih untuk share lagunya. Baik, saya akan buka dulu PowerPoint-nya ya. Sudah kelihatan Ibu-ibu? Halo, PowerPoint-nya sudah kelihatan ya? Baik. Sudah, Bu. Ya, sebelum mulai kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur atas tuntunanmu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, penuhi malam ini dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Agar setiap kami yang hadir pada Zoom malam ini tercerahkan, dibukakan pengertian baru. Agar kami dapat semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah dan yang hidup, dan agar kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Berkati kami dengan roh hikmat dan pewahyuan roh untuk dapat memahami kebenaran-Mu. Bapa, kami mohon mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kesembuhan dan kelepasan terjadi saat firman Tuhan diberitakan. Mari Roh Kudus berbicaralah melalui pemberitaan firman-Mu pada malam ini. Engkau menguraikan secara detail kebenaran-Mu, agar firman-Mu menjadi hidup di dalam kami. Bapa, bawa kami masuk dalam sungai kehidupan-Mu, dan kami mengalir dalam kegerakan roh-Mu. Berkati sharing kebenaran-Mu pada malam ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu, saya ambil tema, ada apa dengan darah? Ya, tema malam ini saya mau membuka pikiran kita untuk mengetahui apa dan bagaimana darah pada manusia, apa dan bagaimana darah pada Tuhan Yesus. Nah, saya bagi menjadi 5 topik ya. Yang pertama, darah di alam fisik, ini maksudnya darah dalam tubuh jasmani manusia. Kemudian darah di alam roh, itu maksudnya darah manusia, bisa berbicara di alam roh. Darah tanda perjanjian yang ketiga, maksudnya darah Tuhan Yesus sebagai materai perjanjian antara Allah dan manusia. Kemudian yang keempat, darah Yesus berkuasa. Ini darah anak domba Allah memiliki kuasa dalam banyak hal. Yang kelima, darah Yesus sebagai mahar. Ini maksudnya darah Tuhan Yesus yang dijadikan persembahan untuk menebus kita untuk menjadi mempelainya. Nah, darah di alam fisik dulu ya, di alam jasmani. Kita mulai terlebih dulu membahas darah di alam fisik atau di alam jasmani, yaitu darah di dalam tubuh manusia. Di alam jasmani, darah dapat berbicara mengenai penyakit dan mengenai identitas seseorang. Darah dalam dunia medis, kalau kita perhatikan gambar ini setetes darah bisa terlihat ada banyak ribuan sel-sel darah, terutama yang dominan adalah sel darah merah. Jumlahnya paling banyak, itu sebabnya satu tetes darah aja kita bisa lihat warnanya merah, karena yang dominan adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah ini kalau kita bandingkan dengan sel darah putih, sel darah merah tidak punya inti sel, sedangkan sel darah putih punya inti sel, dan dari ukurannya sel darah putih itu lebih besar dibandingkan sel darah merah. Kemudian yang paling kecil, yang putih-putih ini adalah, dan bentuknya tidak teratur, ini trombosit, keping darah. Kalau kita melihat fungsi dari darah ini, kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap makhluk hidup ya, di mana sel darah merah ini yang mengantarkan oksigen ke sel-sel tubuh karena hemoglobin di dalam sel darah ini mengikat oksigen. Kemudian di dalam cairan ini, yaitu plasma darah, itu berisi banyak zat-zat makanan yang akan dikirimkan ke sel-sel tubuh.
kemudian ada antibodi, ada protein, ada fibrinogen, ada hormon, ada mineral, dan ada vitamin. Kemudian fungsi dari trombosit ini adalah untuk proses pembekuan darah ketika terjadi luka, sehingga luka cepat mengering. Sedangkan sel darah putih ini adalah tentara di dalam tubuh kita karena dia memiliki dua fungsi, yaitu memakan kuman dengan dua cara, maksud saya bukan dua fungsi, dengan dua cara. Cara yang pertama memakan kuman langsung atau yang disebut dengan fagosit. Cara yang kedua adalah dia menembakkan antibodi kepada kuman, ya. Jadi antibodi itu dihasilkan dan terdapat banyak di dalam plasma darah ini. Kemudian berikutnya, nah ini darah ini akan beredar ke seluruh tubuh, ke otak, ke organ-organ tubuh kita, ke paru-paru, ke jantung, ke sistem pencernaan, ke tulang, ya. Tulang kita juga memerlukan oksigen dan memerlukan makanan juga. Kemudian ya, sampai ke sel-sel dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu memerlukan oksigen dan memerlukan makanan. Kemudian kalau melihat fungsi dari darah ini, kita melihat bahwa dengan sistem pertahanan yang Tuhan berikan oleh sel darah putih, itu menunjukkan bahwa manusia ini rentan terhadap penyakit, sehingga Tuhan memberikan sistem pertahanan di dalam tubuh. Nah, kemudian sistem pertahanan ini itu akan memampukan manusia untuk melakukan proses pemulihan, proses penyembuhan di dalam tubuhnya. Nah, penyakit yang dialami oleh manusia itu banyak macamnya, ya, bisa disebabkan oleh kutuk Taurat, kutuk nenek moyang atau turunan, kemudian kutuk orang kuat dan kutuk dosa. Kemudian yang kedua, bisa disebabkan karena pola makan yang salah, terlalu banyak konsumsi gula dan lemak yang berkalori tinggi, atau banyak zat aditif yang ditambahkan pada makanan, ya, misalnya pengawet, pewarna, kemudian esens. Yang ketiga bisa disebabkan karena gaya hidup, misalnya tidur larut malam, sering begadang, merokok, minum alkohol, kemudian jam makan dan jam tidurnya tidak teratur, ya. Kemudian yang keempat bisa disebabkan karena pekerjaan roh jahat. Nah, ini karena perlengkapan senjata rohaninya tidak digunakan dengan lengkap, sehingga rentan untuk mendapatkan serangan. Kemudian yang kelima, ini faktor usia. Biasanya dengan bertambah banyaknya usia, ini organ-organ tubuh mengalami kemunduran fungsi metabolisme, ya, di dalam menjalankan fungsinya. Kalau kita melihat bagaimana rumitnya sistem yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita, itu saya kagum sekali dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan mendesain tubuh kita begitu luar biasa. Bagaimana sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem hormon, semuanya bekerja secara sinergis dan bekerja secara otomatis. Dan ternyata yang mengontrol dan yang mengerjakan semuanya itu adalah mineral. Mineral itu zat yang sangat kecil sekali di dalam tubuh kita. Itu adalah pionir-pionirnya yang mengontrol, yang mengatur semua kegiatan di dalam tubuh kita sampai ke tingkat sel, ya. Dan ini saya pernah mengalami bagaimana saya drop, ya, karena dehidrasi berat. Saya pernah masuk ICU. Saya mungkin pernah bercerita juga, ya, saya masuk ICU dalam keadaan pingsan, ternyata disebabkan karena saya dietnya ngawur, ya, macam-macam herbal saya coba dan terakhir pakai cuka apel. Sampai akhirnya saya pingsan karena banyak cairan yang keluar. Terus di rumah sakit itu saya seperti mimpi antara sadar dan tidak sadar. Saya seperti berada di ruangan di rumah sakit, saya teriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, gitu. Sampai akhirnya saya udah merasa badan saya udah nggak kuat, terus saya pikir saya udah mau dipanggil, lalu saya pasrah aja. Tuhan, aku serahkan roh, jiwa, dan tubuhku ke dalam tangan-Mu. Langsung les,
deep sleep, tidur tanpa mimpi. Hari ketiga saya buka mata, saya bingung, saya ada di mana, kok banyak alat-alat mesin-mesin di ruangan, kemudian ada selang-selang yang dihubungkan ke tubuh saya. Terus saya bingung, saya bertanya-tanya ada apa gitu. Terus saya mikir, saya ingat-ingat peristiwa apa yang terjadi sebelum saya masuk ke rumah sakit ya. Tapi semua itu belum menjawab pertanyaan saya. Sampai akhirnya saya perhatikan jendela ya, karena gerak saya terbatas, saya nggak bisa lihat jam, saya hanya perhatikan jendela. Saya mau artinya matahari yang sebagai jamnya saya. Ketika mulai ada muncul cahaya matahari, oh berarti udah pagi. Berarti tadi waktu saya buka mata itu tengah malam. Terus mulai cahayanya saya perhatikan mulai makin kuat, suami saya datang. Terus saya tanya, kok saya ada di sini kenapa gitu? Kamu kekurangan natrium. Natrium? Kok bisa gitu? Saya masih bingung, kenapa kok bisa kekurangan natrium? Saya makan apa? Saya minum apa gitu ya. Terus saya pikir-pikir, oh apa karena saya konsumsi cuka apel ya yang sebagai ini diet saya gitu. Yang terakhir saya menggunakan cuka apel. Terus dokter periksa saya sampai akhirnya saya sudah boleh dipindahkan ke kamar inap. Kemudian ketika pulang saya periksa, saya pengen tahu kenapa, penyebabnya apa sebenarnya. Saya periksa hasil labnya, ternyata hasil lab ketika saya masuk rumah sakit, mineral semuanya drop turun, vitamin drop turun. Kemudian saya lihat hasil lab ketika keluar dari rumah sakit sudah normal lagi. Jadi kesimpulan saya, oh saya mengalami dehidrasi berat. Semua mineral tubuh, vitamin keluar bersama air. Jadi dari pengalaman yang berharga ini, saya sadar bahwa yang mengontrol semua organ-organ tubuh kita sampai ke tingkat sel itu adalah mineral. Ya, mineral dan juga vitamin. Kemudian sekarang darah transfusi pendonor. Seseorang yang karena penyakitnya memerlukan transfusi darah dari pendonornya, maka beberapa waktu ke depan, bisa 2 tahun atau 3 tahun, hasil usap mukosa pipi itu artinya bagian dalam pipi yang diambil sebagai sampel, kemudian bisa dari bibir atau dari lidahnya, itu akan dijumpai adanya DNA milik pendonor. Walaupun sebagian besar DNA-nya masih tetap asli miliknya. Begitu juga halnya jika kita sudah menerima darah Yesus, tentu DNA Kristus ada di dalam darah kita sebagai ciptaan baru, manusia baru yang mengalami transformasi atau perubahan. Hal ini dapat tercermin dari perilaku kita, tutur kata kita, dan cara pandang kita dalam menghadapi masalah. Nah, untuk hal ini, kita tidak perlu tes usap DNA atau tes darah untuk menunjukkan hadirnya kuasa transformasi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Transformasi batin itu akan tampak lewat cara kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang darah dalam dunia forensik. Dalam kasus pembunuhan, sampel bercak darah paling baik digunakan dalam uji forensik karena hasilnya lebih cepat dan akurat, hanya 24 jam sudah selesai, sudah bisa diperoleh DNA, bisa ditemukan siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Nah, bercak darah ini walaupun dalam jumlah sedikit saja sudah mampu menghasilkan banyak DNA sehingga polisi bisa mengetahui siapa pelakunya. Nah, selain diambil dari darah, DNA bisa juga diambil dari akar rambut. Misalnya, di lokasi kejadian, ada yang tertinggal misalnya rambutnya rontok, rambut si pelakunya ya. Kemudian, atau dari potongan gigi ya, atau dari kulit. Kulit bagian luar itu kan suka mengelupas. Nah, kulit ari suka mengelupas, itu juga bisa diambil DNA. Cuma kalau dari benda-benda yang tadi itu hasilnya bisa 2 atau 3 atau 4 hari. Tapi kalau dari darah itu cepat sekali. Nah, jika diambil sampel dari darah, tentunya yang memiliki nukleus tadi adalah sel darah putih. Yang tadi gambarnya saya perlihatkan ya. Berarti DNA itu diambil dari sel darah putih, bukan sel darah merah. Nah, DNA itu sebenarnya apa sih? DNA itu adalah deoksiribonukleik acid atau senyawa asam nukleat yang memiliki kemampuan membawa informasi genetik makhluk hidup. DNA terdapat di dalam nukleus dari sebuah sel. Kemudian aborsi adalah
pembunuhan, walau dengan alasan apapun, itu adalah pembunuhan. Darah dari bayi yang diaborsi dapat menunjukkan siapa orang tua biologisnya. Ya, kadang ada kejadian ditemukan bayi yang dibuang di tempat sampah atau diselokkan atau di kloset ya. Kita pernah kan baca berita-berita mengenai hal itu. Sehingga polisi dari darah bayi yang diaborsi ini bisa melacak dan menangkap orang tua yang telah melakukan aborsi terhadap bayinya. Kemudian mengenai larangan minum darah segar. Nah, Bapak Ibu, apakah pernah mendengar ada pengobatan penyakit yang menyarankan untuk minum darah segar dari hewan tertentu? Biasanya dari hewan apa dan untuk penyakit apa? Ya, yang kita tahu adalah Ular. ya benar, darah ular. Darah ular dikaitkan untuk menyembuhkan penyakit apa, Bu Mary? Waktu itu kalau nggak salah jantung, kolesterol kayak gitu-gitu Wah, kali ya. waduh, ada juga yang mengatakan asma, rematik, asam urat ya. Jadi orang yang sering mengkonsumsi darah segar akan menghadapi resiko kelebihan zat besi. Tadi kita lihat di sel darah merah, itu kan tersusun dari hemoglobin yang terbentuk dari zat besi. Nah, merahnya warna darah ini karena banyak hemoglobin yang tersusun oleh zat besi. Bayangkan kalau minum secawan seperti itu kandungan zat besinya banyak sekali. Nah, ini bisa meracuni tubuh. Kondisi keracunan zat besi yang berlebihan ini disebut hemokromatosis. Ini dapat menyebabkan gangguan lever karena lever jadi berat kerjanya untuk menyaring dan membersihkan racun-racun. Kemudian bisa menyebabkan penimbunan cairan dalam paru-paru, dehidrasi, tekanan darah rendah, dan gangguan syaraf. Bisa kejang-kejang juga ya. Nah, sedangkan untuk hewan, kelelawar. Kelelawar itu dibagi dua, kelelawar yang makan buah-buahan itu herbivora, sedangkan kelelawar yang makan minum darah atau disebut juga kelelawar vampir, itu kelelawar karnivora ya. Dia membutuhkan asupan zat besi yang cukup besar untuk tubuhnya. Jadi darah yang diminumnya itu yang memasuki saluran pencernaannya itu akan diadaptasikan untuk mengekstrak nutrisi yang mengandung zat besi. Nah, riset menunjukkan bahwa kelelawar memiliki membran mukosa dalam saluran ususnya untuk mencegah zat besi supaya tidak masuk ke dalam pembuluh darahnya. Tapi kalau manusia kan nggak punya sistem seperti itu, sehingga dengan minum darah yang begitu banyak bisa membunuhnya. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Catherine Ramsland, dosen psikologi forensik di The Cells University, Pennsylvania. Nah, ibu-ibu pernah ada kesaksian ya, orang-orang yang pernah masuk dalam gereja setan, itu mereka ketika keluar, mereka pasti akan bersaksi akan kesaksian apa yang mereka alami di sana. Nah, ternyata mereka melakukan perjamuan kudusnya dengan minum darah. Darah yang diminum itu bisa dari darah bayi yang diaborsi. Karena dalam ritual-ritual gereja setan itu ada ritual melakukan hubungan seks ya, sehingga menyebabkan ada bayi-bayi yang diaborsi dari perbuatan seperti itu. Nah, mereka juga minum darah segar seperti ini ya dalam dunia satanik. Kemudian di Perjanjian Lama Tuhan melarang meminum darah di Imamat 17 ayat 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk, setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Nah, sekarang adalah darah di alam roh. Ini dapat berbicara banyak hal ya. Kalau ibu-ibu lihat ini ada dua peristiwa di sini, ya. Darah korban di Taman Eden dulu. Tentu semua sudah tahu cerita Adam dan Hawa di Taman Eden, dan ketika makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, langsung pakaian terang kemuliaannya langsung gugur. Jadi ironis sekali
dari semula memakai pakaian terang kemuliaan Tuhan, terus Tuhan gantikan dengan pakaian kulit domba. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah pada saat itu ketika Tuhan memberikan pakaian kulit binatang kepada Adam dan Hawa dan ada darah yang ditumpahkan dari darah domba ini, apakah Adam dan Hawa tahu bahwa itu adalah lambang dari penyaliban Yesus? Boleh dikomentari? Apakah pada saat itu Adam tahu maksud dari penumpahan darah hewan itu adalah sebagai lambang penyaliban Yesus? Oke, kita baca dulu. Dosa ketidakpercayaan pada Tuhan menyebabkan Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Tuhan menumpahkan darah hewan untuk membuat pakaian dari kulit binatang bagi Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 21. Ini simbol dari kebenaran dan yang kita terima atas penyaliban Yesus Kristus. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dikaruniai karunia dan hikmat Tuhan yang luar biasa. Adam memberi nama hewan-hewan, semua makhluk hidup. Adam diberikan kuasa atas dunia ini. Dan dengan hikmatnya Adam memberi nama banyak hewan. Dan ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, pengetahuan akan kebenarannya digantikan dengan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Nah, pengetahuan akan yang baik dan yang jahat ini ada di semua agama di muka bumi ini. Jadi ada penurunan standar dari pengetahuan akan kebenaran digantikan dengan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Jadi pengetahuan akan kebenaran ini baru diberikan oleh Bapa, dikaruniakan oleh Bapa kepada setiap orang percaya yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, sehingga dapat memahami karya salib Yesus Kristus. Demikian kita dapat memahami korban dari darah Tuhan Yesus. Nah, sekarang mengenai darah Habel. Kain dan Habel ini kedua anak Adam dan Hawa membuka sejarah persembahan kepada Tuhan. Secara naluri, Kain dan Habel ini ingin menyembah Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan hasil dari pekerjaan mereka. Ibu-ibu tahu ya, kalau Kain mempersembahkan hasil ladangnya, sedangkan Habel mempersembahkan dombanya karena dia seorang peternak ya. Nah, kalau kita lihat perhatikan bahwa sayuran atau buah-buahan jika dibakar itu tentu karena kandungan airnya yang begitu banyak, apinya masih langsung mati lagi. Tetapi kalau Habel ketika api dinyalakan, karena di dalam daging dari domba itu ada lemak sehingga apinya membumbung ke atas, asapnya naik ke atas. Nah, jadi persembahan dari Habel ini diterima oleh Tuhan. Nah, ini menimbulkan iri hati bagi Kain. Habel tahu bahwa Tuhan menuntut darah, maka dia membawa seekor domba. Kemudian karena iri hati, Kain membunuh Habel, ya. Nah, dosa iri hati ini menyebabkan Kain membunuh Habel. Darah Habel berteriak memohon pengampunan Tuhan bagi Kain. Tindakan Tuhan dalam menghakimi Kain itu dikarenakan teriakan dari darah Habel. Karena Habel ini orang benar, menurut Ibrani 11 ayat 4, Tuhan berkenan kepadanya dan korban dombanya. Suara darah Habel dikaitkan dengan suara darah Yesus. Keduanya menghendaki pengampunan dosa orang lain. Dalam hal ini orang yang membunuhnya, ya. Nah, di alam fisik suara darah tidak terdengar, tapi di alam roh suara darah terdengar. Karena di dalam darah ada nyawa. Tadi di dalam Imamat 17 ayat 11 ya, berbunyi, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa.
Nah, sekarang kita bandingkan antara darah Habel dan darah Yesus, di mana persamaannya dan di mana perbedaannya. Persamaannya, persembahan korban darah dombanya diperkenan Tuhan. Yang Tuhan Yesus juga begitu, diperkenan Tuhan, karena yang dipersembahkan adalah tubuhnya sendiri. Kemudian memohon Habel, darah Habel memohon pengampunan untuk dosa Kain kakaknya. Sedangkan darah Yesus, darahnya dikorbankan untuk pengampunan bagi dosa umat manusia. Kemudian darah Habel, ini adalah kematian orang benar, sama Tuhan Yesus juga kematian orang benar. Kemudian dua-duanya juga mati karena dibunuh, ya. Dan dua-duanya juga tidak bersalah sebenarnya untuk alasan pembunuhan tersebut. Kemudian sekarang perbedaannya. Perbedaannya, kalau Habel itu dia sebagai pelopor, diberlakukannya persembahan korban darah hewan. Jadi manusia pertama yang melakukan persembahan kepada Tuhan, yaitu korban darah hewan, itu adalah Habel. Kemudian Kejadian 4 ayat 10 berkata, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, jadi darahnya Habel itu berteriak kepada Tuhan. Terus kemudian yang Tuhan Yesus, perbedaannya. Kalau darah Yesus itu sebagai pengantara perjanjian lama masuk ke perjanjian baru. Dalam Ibrani 12 ayat 24 dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, sekarang darah sebagai tanda perjanjian. Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan putranya yang telah lama dinantikan, yaitu Ishak, di Kejadian 22, tepat pada saat Abraham akan menancapkan belatinya ke jantung putranya yang bergetar, seorang malaikat mencegahnya. Abraham melihat seekor domba jantan tersangkut di semak belukar. Ishak dibebaskan, tetapi darah hewan yang tidak bersalah ditumpahkan untuk menggantikan Ishak. Kemudian setelah itu, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan untuk tulah yang ke-10, ya, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memberi tanda pada pintunya, yaitu di bagian atas kanan dan kiri pintunya itu harus diolesi oleh darah domba yang disembelih. Itu untuk memberi tanda kepada malaikat maut yang pada malam hari akan mengambil setiap anak sulung, baik anak sulung dari manusia maupun hewan. Jadi apabila malaikat melihat tanda darah pada palang pintu ini, maka malaikat akan melewatinya. Artinya ini adalah rumah umat Tuhan, ya. Nah, ibu-ibu, kita juga memiliki tanda darah ini di dalam loh hati kita, tanda darah Tuhan Yesus sebagai meterai di dalam loh hati kita, sehingga malaikat maut meluputkan kita dari malapetaka, dari mara bahaya yang mendatangkan kematian. Kita lanjut sekarang darah hewan korban. Dalam Keluaran 24 ayat 5 dan 8, kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Pada gambar ini, ya, kita bisa melihat bahwa setiap hewan yang akan dikorbankan harus diperiksa dulu oleh imam. Karena syaratnya adalah hewan itu harus hewan jantan. Kemudian sempurna, tidak ada cacat celah. Kemudian dalam kondisi sehat. Tidak ada cacat celah itu maksudnya begini. Kalau jarinya misalnya jarinya 5, tapi cuma 4, ya, itu nggak boleh. Atau kupingnya, salah satu daun telinganya itu ada terbelah, itu nggak boleh. Atau kulitnya, misalnya ada bagian area kulit yang tidak ditumbuhi oleh bulu, itu nggak boleh. Jadi harus diteliti sedemikian rupa oleh imam bahwa hewan yang akan dikorbankan ini benar-benar hewan yang sempurna. Kemudian
Penumpahan darah hewan ini itu hanya menutupi dosa untuk sementara waktu aja. Artinya, untuk menghapus dosa yang berikutnya lagi harus menyembelih lagi. Untuk menghapus dosa berikutnya lagi harus menyembelih lagi. Jadi bisa dibayangkan sepanjang sejarah Perjanjian Lama itu berapa banyak hewan yang sudah dikorbankan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Demikian dalam Ibrani 9 ayat 22. Di tabernakel, nah ini tabernakel yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat oleh Musa ketika mereka keluar dari Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun ya. Kita perhatikan ini masih apa namanya istilahnya belum permanen, masih berupa tenda ya, namanya tabernakel. Belum berupa bait suci berupa gedung. Ini masih berupa tenda, berupa kemah. Kita perhatikan di luar tabernakel itu banyak kemah-kemah dari umat Tuhan. Ada 12 Bani Israel ya, 12 suku Israel, sehingga di bagian utara tabernakel, di bagian timur, di bagian utara tiga suku, kanan 3 suku, selatan 3 suku, sebelah timur, barat 3 suku juga, sehingga jumlahnya 12. Kemudian di sini di pintu masuk dari tabernakel ini hewan diteliti dulu oleh imam, kemudian didoakan di sini ya, kemudian setelah itu disembelih di dalam sini dan dagingnya semua dibakar di sini sedangkan darahnya dibawa masuk oleh imam besar ke dalam ruang yang ini nih ya, ke dalam ruang kudus. Nah, di dalam ruang kudus ini masuk ke dalam lagi ada ruang Maha Kudus. Nah, di dalam ruang Maha Kudus itu ada ada tabut perjanjian yang di dalamnya ada 2 loh batu yang diterima Musa yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah, darah itu dituang di atasnya ya untuk menghapus dosa. Kemudian darah sebagai meterai perjanjian. Kalau lihat gambar ini, ibu-ibu tentu ingat peristiwa apa? Ada jendela, tetapi dijulurkan tali merah. Ini peristiwa Rahab. Rahab yang dikatakan sebagai seorang pelacur, ya, tapi dia bertobat, ya, dia membantu Yosua untuk merebut kota Yeriko. Padahal itu kota Rahab itu penduduk Yeriko, tapi dia justru membantu Yosua untuk merebut kota itu. Nah, sebab Tuhan sudah menyatakan untuk menghancurkan kota Yeriko, demikian dikatakan Yosua kepada Rahab, sehingga Rahab langsung percaya dan membantu Yosua. Akhirnya Rahab dan keluarganya dibebaskan dari maut. Karena apa? Karena Yosua minta supaya Rahab memberi tanda, ada tali merah, tali kirmisi yang dijulurkan ke jendelanya, sehingga nanti ketika orang-orang menyerbu masuk kota Yeriko, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Ya, tanda meterai ini juga kita miliki, yaitu berupa darah Tuhan Yesus. Sekali lagi bahwa penumpahan darah hewan hanya dapat menutupi dosa untuk sementara waktu, sampai pada pengorbanan darah Yesus Kristus hanya sekali untuk selamanya. Kematiannya adalah penggenapan semua nubuat dan janji di dalam perjanjian lama. Nah, pada seluruh kehidupan, darah melambangkan persembahan tertinggi kepada Tuhan. Kekudusan dan keadilan Allah menuntut agar dosa dihukum. Satu-satunya hukuman atas pembayaran atas dosa adalah kematian kekal atau maut. Ya, persembahan seekor binatang dan bahkan kematian kita sendiri tidaklah cukup untuk membayar dosa-dosa kita. Penebusan dosa memerlukan pengorbanan yang sempurna dan tidak bernoda, yang dipersembahkan dengan cara yang benar. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya, jadi kalau di Perjanjian Lama imam meneliti hewan yang akan dipersembahkan, dia harus yang sempurna, harus yang sehat. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia sempurna, tidak ada cacat celah, tidak ada dosa. Lanjut sekarang, darah Yesus sebagai pengantara perjanjian. Darah identik sebagai pusat kehidupan karena memiliki peranan penting dalam persembahan korban. Darah melambangkan hidup atau nyawa makhluk hidup.
dalam Ulangan 12 ayat 23, darah adalah meterai perjanjian Allah dengan umatnya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa, dalam Imamat 17 ayat 11. Tetapi sayangnya tidak semua manusia di dunia ini dapat memahami meterai perjanjian ini, karena meterai ini hanya diberikan bagi orang-orang pilihannya dan orang yang terpanggil untuk menerima kehidupan kekal. Jadi ibu-ibu dan saya adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang terpanggil untuk memiliki kehidupan kekal dan tinggal bersama Tuhan Yesus di langit baru dan bumi baru. Nah, sekarang kita baca perjanjian pertama. Perjanjian pertama ini adalah ketika terjadi di Taman Eden, ya. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati di sini kematian rohani, mati ini juga bisa berbicara tentang maut, ya, kematian kekal. Kemudian Yesus datang sebagai pengantara, dalam Ibrani 9 ayat 15 dikatakan, karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi, ketika Tuhan Yesus belum datang, berarti manusia berada di bawah perjanjian yang pertama ini, yang di Taman Eden. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus meniadakan perjanjian yang pertama dan memberikan perjanjian yang baru. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kemudian Yohanes 10 ayat 28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa ya, pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Nah, setahun sekali pada hari pendamaian, atau yang disebut dengan Yom Kippur, imam besar itu akan masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Suci untuk mempersembahkan korban darah guna menebus dosa-dosa umatnya. Dengan lembu, darah jantan, darah kambing dipercikkan di atas mezbah. Kehidupan hewan dicurahkan, diberikan atas nama kehidupan masyarakat. Hal itu merupakan simbol bahwa Kristus juga sebagai imam besar yang kekal masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Suci Sorgawi, sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau tadi ibu-ibu lihat gambarnya bagaimana imam masuk membawa darah ke ruang Maha Kudus, ya. Sekarang Tuhan Yesus dengan darahnya, dia bawa sendiri darahnya masuk ke Bait Suci Sorgawi, ke ruang Maha Kudus, yaitu tahta Bapa di sorga, mempersembahkan darahnya sendiri. Jadi Tuhan Yesus sebagai domba yang disembelih, juga sebagai imam yang membawa darahnya ke Bait Suci Sorgawi. Nah, Kristus memberikan nyawanya dalam pengorbanan penebusan terbesar bagi dosa kita dan dosa dunia ini. Ia rela mati memikul dosa kita, darahnya ditumpahkan menjadi korban persembahan bagi kita agar kita dapat menghampiri hadirat Allah dengan penuh keberanian. Penyerahan diri Yesus menyebabkan hidupnya menjadi hidup kita dan Bapaknya menjadi Bapak kita. Matius 26 ayat 28 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, darah Yesus ini karena ia adalah anak Allah, maka darahnya itu berkuasa. Kita bisa dibayangkan, kalau Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai anak Allah, ya bukan sebagai manusia, sebagai anak Allah. Anak Allah nggak punya darah. Jadi dia harus turun sebagai anak manusia, karena manusia punya darah.
sehingga darahnya itu nanti yang akan dipersembahkan. Kuasa darah Yesus ini telah menyediakan segala yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan berkemenangan, termasuk penebusan, persekutuan, penyembuhan, perlindungan, dan kuasa atas iblis. Nah, kita mengarahkan hati kita dan mengucap syukur yang dalam kepada Dia yang telah membayar sepenuhnya supaya kita boleh hidup dalam kuasa darahnya. Nah, darah Tuhan Yesus ini berkuasa dalam beberapa hal. Ya, yang pertama, mengalahkan setan. Mengapa setan takut pada darah Yesus? Karena korban darah Yesus yang tercurah di kayu salib membatalkan perjanjian pertama yang tadi di Taman Eden, ya. Kejadian 2 ayat 17 tadi sudah kita baca. Kemudian Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka, maksudnya orang-orang percaya ini, mengalahkan dia. Dia ini maksudnya iblis dan antek-anteknya, oleh darah anak domba. Jadi mereka, maksudnya orang percaya, mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa, mereka sampai ke dalam maut. Kemudian yang kedua, menyucikan kita dari dosa. Ini Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kemudian yang ketiga, menghapus hukuman dosa. Dalam Efesus 1 ayat 7, saya bacakan ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dosa adalah hutang yang harus dibayar agar kita terbebas dari hukuman dosa. Hukuman dosa itu apa, Ibu-ibu? Hukuman dosa adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut, ya, dalam Roma 3 ayat 23 kalau nggak salah, ya. Darah Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita sehingga kita bebas dari hukuman maut, sebab upah dosa ialah maut atau binasa kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini di Roma 6 ayat 23. Yang keempat, mematahkan kutuk. Dalam Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kemudian fungsi yang kelima, menyembuhkan penyakit. Nah, ini yang sangat kita perlukan, ya. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian fungsi yang keenam, darah dapat mengubahkan karakter kita. Dalam Markus 16 ayat 17 dan 18 berkata, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Nah, ciri-ciri orang percaya apa? Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Darahnya mengubahkan kita menjadi ciptaan baru. Jadi kita menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian yang ketujuh, darah Kristus memiliki kuasa untuk memberi kehidupan terang. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita lanjut ke slide berikutnya, darah Yesus sebagai mahar. Mahar itu, ibu-ibu pernah dengar istilah mahar itu apa? Mahar, ya. Mahar ini berhubungan dengan pernikahan, hari pernikahan. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai bukti kejujuran.
dan bahwa ia ingin menikahinya, artinya serius ya. Sebagai bukti perlakuan baiknya kepada calon istrinya dalam Kejadian 24 ayat 53 ini dikisahkan mengenai Ribka yang dipilih untuk dijodohkan dengan siapa? Dengan Ishak. Dengan Ishak anaknya Abraham ya. Abraham memerintahkan Eliezer untuk mencari istri, mencari jodoh buat Ishak, tapi syaratnya adalah kepada kaum keluarganya, bukan kepada bangsa lain. Nah, Eliezer ini minta tanda sama Tuhan supaya dia nggak bingung yang mana nanti calon istrinya ya. Dia minta tanda sama Tuhan, nanti kalau ada wanita yang datang memberi minum dia dan memberi minum onta-ontanya, berarti itulah calon istrinya Ishak. Dan ternyata tanda itu dimiliki oleh Ribka ya. Ribka memberi minum Eliezer dan juga onta-ontanya diberi. Nah, dikatakan di sini dalam Kejadian 24 ayat 53, kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, maksudnya Eliezer ini ya, dia mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan ibunya, diberikan pemberian yang indah-indah. Jadi mahar ini akan terlebih dahulu diberikan sebelum calon mempelai perempuan itu setuju. Pada saat itu Ribka belum mengatakan mengiyakan ya, tetapi mahar itu sudah diberikan oleh Eliezer. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus, Ibu-ibu. Tuhan Yesus itu sudah memberikan mahar 2000 tahun yang lalu di kayu salib, yaitu darahnya sendiri. Sebelum kita diciptakan, sebelum kita ditenun di dalam rahim ibu, sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus sudah memberi mahar kepada kita. Sebelum kita mengiyakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah dipilih oleh Bapa untuk dipertunangkan dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Yesus telah memberi mahar bagi orang-orang yang memberi respon terhadap panggilannya. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini darah Tuhan Yesus dipersembahkan sebagai mahar bagi kita. Kita dipertunangkan dengan Tuhan Yesus, kita menjadi mempelainya. Ya. Bukan karena keinginan dan kehendak kita jika kita memilih Yesus, tetapi Bapaklah yang memilih kita untuk dipertunangkan dengan anaknya dan Roh Kudus sebagai perekatnya. Saya senang sekali dengan Yohanes 15 ayat 16 ini. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kita. Nah, setelah calon mempelai dipilih, tadi diberikan mahar ya, cerita Ribka yang tadi, barulah calon mempelai wanita ini akan ditanya, mau terima. Nah, begitu juga dengan kita. Mahar sudah diberikan Tuhan Yesus. Ketika kita mulai lahir baru, kita ditanya, mau terima Yesus kah? Gitu. Kalau kita mengiyakan, artinya kita sudah mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini sama seperti cincin tunangan ya, yang disematkan di jari manis. Cincin tunangan, ketika kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima dia sebagai mempelai kita, ya itu artinya kita sudah dipertunangkan dengan
Tuhan Yesus. Nah, Ibu-Bu, mungkin saya pernah cerita ya, saya dari SD, SMP, sekolah minggu. Kemudian, tapi saya belum tahu artinya dilahirkan kembali. Cuma tahu sebagai istilah yang pernah saya dengar di Alkitab, tapi belum mengalami. Nah, ketika di SMA, ada 2 orang teman, ini pas dulu kelas 3 SMA ya, kalau sekarang istilahnya kelas 12. Kelas 3 SMA itu ada 2 teman Kristen yang rohani, dia ngajak saya ke koridor, duduk di lantai, terus dia bawa Alkitab kecil, Injil, bawa Injil. Terus dia kasih bacaan tentang Yohanes 10 kalau nggak salah, yang tentang kelahiran kembali ya, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nah, disitulah saya menerima Tuhan Yesus, saya dilahirkan kembali. Ya. Kemudian gereja Tuhan adalah mempelai wanita, mungkin lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan tahap pernikahan di zaman Yesus saat itu ya, yaitu adat pernikahan Yahudi. Kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama dalam pernikahan Yahudi, ikatan menikah yang telah disepakati orang tua kedua mempelai. Orang tua dari mempelai pria atau si mempelai pria itu sendiri harus membayar mahar kepada mempelai perempuan atau orang tua dari mempelai perempuan. Nah, proses ini sama dengan konsep pertunangan pada zaman ini. Ketika Maria mengandung Yesus, Maria dan Yusuf sudah berada pada tahapan pertama, yaitu sudah bertunangan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, inilah momen kita menjawab, iya, saya menerima maharmu. Lalu Yesus menyematkan cincin pertunangan ke jari manis kita sebagai ikatan, tanda ikatan. Cincin itulah Roh Kudus sebagai tanda pengikat yang mempersatukan. Bahwa kita sudah dipertunangkan dengan Yesus Kristus. Jika kita dibaptis, itu artinya kita mendeklarasikan iman kita bahwa kita adalah milik Kristus dan mau hidup seperti Kristus. Nah, tahap pertama digenapi di dunia ini ketika setiap orang yang sudah beriman percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Gereja di bumi hari ini seolah-olah menjadi tunangan Kristus. Setelah memberi mahar, yaitu darahnya sendiri, Yesus meninggalkan calon mempelainya di bumi. Lalu kemana perginya calon mempelai pria ini? Calon mempelai pria ini pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi mempelai wanitanya agar dapat tinggal bersamanya di dalam kekekalan. Ia kembali ke rumah bapaknya untuk suatu tujuan. Yohanes 14 ayat 2 berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Nah, saat ini mempelai wanita hanya bisa menunggu sampai mempelai prianya datang dan menjemputnya untuk kemudian tinggal bersama-sama. Saat ini kita sedang menunggu juga kedatangan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus. Apakah mempelai pria ini memberitahukan kapan ia datang kembali untuk menjemput mempelai wanitanya? Ya tidak ya. Mempelai pria tidak memberitahu kapan waktunya, tapi ia memberitahu tanda-tanda saat kedatangannya akan tiba. Calon mempelai wanita ini wajib untuk menjaga kekudusan hidupnya selama ditinggalkan oleh calon mempelai prianya. Maka sangat wajar kalau Tuhan itu cemburu kepada kita. Jadi kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup demi Dia, ya, karena kita sudah menjadi miliknya, kita tidak boleh lagi mencintai dunia dengan segala hawa nafsu yang bekerja di dalamnya. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Begitu juga Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan ini adalah syarat utama seorang mempelai wanita dapat bertemu kembali dengan mempelai prianya. Semua orang percaya harus sadar, sabar, dan setia menanti kedatangan mempelai pria. Lalu kapankah mempelai pria itu datang menjemput mempelai wanita? Nah, ini kedatangan Yesus untuk mempelainya ada 2 wujud. Yang pertama, kematian tubuh jasmani.
Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kemudian kedatangan yang kedua dalam rapture, pengangkatan jemaat, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat gambar ini di sini di belahan bumi yang siang ya, orang sedang beraktivitas sebagaimana biasanya. Ada yang naik mobil, tiba-tiba hilang, ada yang sedang berjalan, tiba-tiba hilang, ada yang sedang beribadah di gereja, tiba-tiba hilang. Tapi di belahan bumi yang lain, misalnya dalam keadaan malam, bisa jadi mereka sedang tertidur di malam hari, tiba-tiba tinggal bajunya aja. Ya. Nah, tahap kedua, setelah pertunangan dalam adat pernikahan Yahudi, mempelai pria ditemani pendampingnya datang ke rumah mempelai wanita pada tengah malam, diikuti iring-iringan pembawa obor di sepanjang jalan. Mempelai wanita bersiap-siap bersama pendampingnya, kemudian mereka dijemput untuk ikut bergabung dengan iring-iringan pembawa obor menuju rumah mempelai pria. Ini digambarkan dalam perumpamaan mengenai 10 gadis. Ya, ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tahap kedua ini disimbolkan melalui peristiwa rapture. Ketika Kristus datang menjemput mempelai wanitanya untuk dibawa ke rumah bapaknya, perjamuan kawin anak domba menjadi tahap ketiga dan yang terakhir. Hal ini terjadi antara tahap pengangkatan orang percaya dan tahap kedatangan Yesus untuk kedua kalinya ke dunia, yaitu masa tribulasi berlangsung di bumi. Nah, ini terjadi perkawinan anak domba Allah. Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikanmu. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus, Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Wahyu 19 ayat 7 berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Tahap ketiga dalam adat pernikahan Yahudi adalah pesta pernikahan itu sendiri yang berlangsung selama berhari-hari, seperti kisah perjamuan kawin di Kana, ya, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Orang-orang yang menghadiri pernikahan ini tidak hanya gereja saja sebagai mempelai Kristus, tetapi juga orang-orang kudus lain dari zaman Perjanjian Lama. Mereka akan turut juga dibangkitkan tubuhnya, tetapi jiwanya sudah bersama-sama dengan kita di sorga, seperti yang malaikat perintahkan supaya dituliskan oleh Yohanes dalam Wahyu 19 ayat 9 yang berkata, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba adalah perayaan agung bagi mereka yang sudah hidup dalam anugerah Kristus. Nah, yang terakhir, sebagai penutup sejarah manusia adalah kedatangan Yesus untuk melakukan pembalasan. Wahyu 19 ayat 11 sampai 13 berkata, nah ini, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar.
Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ketika Yohanes berada di dalam pembuangan di Pulau Patmos, Yohanes diangkat oleh Roh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang Yohanes lihat penampilan Tuhan Yesus itu berbeda ketika ia melihat di bumi. Pada saat itu dia melihat Tuhan Yesus, matanya seperti nyala api, kemudian ikat pinggang emas, kemudian tangan dan kakinya ada bekas lubang paku. Nah, tetapi penampilan Yesus kali ini adalah menunggangi kuda putih turun dari langit, ya, kemudian mengenakan banyak mahkota. Di dalam Alkitab ada kira-kira ada tujuh mahkota, mahkota keabadian, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dan lain sebagainya. Ya, itu Tuhan Yesus pakai. Di situ dikatakan ada banyak mahkota di kepalanya. Kemudian di sini Tuhan Yesus mendapatkan sebutan atau label yang setia dan yang benar. Kalau ibu-ibu ingat peristiwa tentang perumpamaan talenta, ya, ada hamba yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Nah, untuk hamba yang diberi 5 menjadi 10, yang diberi 2 menjadi 4, itu kan dilipat gandakan. Oleh tuannya, hamba itu disebut yang baik dan setia, ya. Jadi kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan menyebutnya yang baik dan setia. Tapi untuk Tuhan Yesus diberi label yang setia dan yang benar. Kenapa yang benar? Karena dia sendiri adalah kebenaran. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian di sini dikatakan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Nah, pertanyaannya adalah darahnya siapa yang dipakai untuk mencelup jubahnya Tuhan Yesus. Jadi warna merahnya itu bukan karena diwarnai, bukan karena pewarna, tetapi karena dicelup dengan darah. Nah, pertanyaannya sekarang darahnya siapa? Apakah darahnya sendiri ya ketika tercurah di kayu salib? Ataukah darah para martir yang sudah dari sepanjang sejarah Perjanjian Baru sampai nanti, ya, itu banyak darah para martir ditumpahkan karena mempertahankan imannya, atau darah siapa? Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Yesaya 63 ayat 1 sampai 6, ini jawabannya. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar, akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Pengirik itu maksudnya orang yang bekerja sebagai pemeras buah anggur untuk diambil airnya untuk dijadikan minuman anggur. Itu namanya pengirik. Nah, ini maksudnya pengirik di sini adalah yang diperas adalah darah manusia, ya. Jadi ini adalah masa di mana nubuatan mengenai pembalasan Tuhan Yesus. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku.
Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Wahyu 19 ayat 14 sampai 16 ini itu mengkonfirmasi Wahyu 14 ayat 9, 10 dan 20 ya. Wahyu 14 ayat 9 dan 10 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ini berbicara mengenai tanda 666 yang nanti akan diterapkan di seluruh dunia oleh antikris ya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 20, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda. Bisa dibayangkan kuda itu tingginya seberapa ya? Kita aja berdiri di samping kuda aja sebahu kita ya, itu dudukan kudanya. Kemudian dari bawah sampai setinggi itu kira-kira tingginya lautan darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi seperti danau darah. Wahyu 19 ayat 14 sampai 16. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi bisa dibayangkan kedahsyatan murka Tuhan ya. Ini sangat mengerikan, dan kita sih berdoanya supaya kita diangkat semua pada saat rapture sehingga kita tidak mengalami itu dan kita justru turun kembali bersama Tuhan Yesus ya untuk menyertai Tuhan Yesus. Dan ini terjadi pada saat perang Harmagedon. Tuhan Yesus turun lagi untuk yang kedua kalinya untuk melakukan pembalasan. Setelah itu bumi ini akan dipulihkan Tuhan, dan Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Di mana Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi rajanya, Raja Damai. Nah, kata darah muncul di Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Darah berbicara tentang kehidupan, kesembuhan, dan keselamatan. Karena darah mengandung nyawa. Sejarah manusia dibuka dengan darah anak domba di Taman Eden dan diakhiri dengan turunnya raja segala raja yang memakai jubah yang warna merahnya karena telah dicelup dalam darah. Sejarah manusia diawali dengan darah dan diakhiri dengan darah pula. Faktanya, isi seluruh Alkitab tentang Yesus Kristus dan penebusan oleh darahnya. Dalam darah Yesus Kristus tersedia keselamatan, kedamaian, dan kehidupan kekal bagi seluruh umat manusia. Tetapi hanya efektif bagi mereka yang percaya kepadanya. Darah Yesus adalah alat pembayaran yang sah dari sorga dan kita sudah dibayar lunas oleh darahnya. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah menerima mahar darah Yesus dan sudah dipertunangkan dengan Yesus Kristus. Roh Kudus sebagai pengikat yang mempersatukan kita dengan Kristus. Ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab kekudusan adalah syarat utama mempelai wanita dapat bertemu kembali dengan mempelai prianya. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kini saatnya kita menantikan Sang Mempelai menjemput kita dalam rapture dan mengikuti perjamuan kawin anak domba Allah. Bersiaplah ibu-ibu karena waktunya sudah dekat. Marilah masing-masing kita menjaga pelita kita agar tetap menyala. Karena pelita berbicara mengenai terang dan minyak berbicara mengenai Roh Kudus. Nah, kita akan tetap menjadi penerang jika Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Dan menjaga pakaian kita tetap bersih cemerlang, karena pakaian berbicara mengenai perbuatan, agar kita layak diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu dalam memberitakan firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih untuk kebenaran yang telah Tuhan singkapkan pada kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang menjadi alat pembayaran untuk menebus kami dengan lunas. Terima kasih untuk darah-Mu yang menjadi meterai perjanjian sehingga kami terbebas dari hukuman. Terima kasih untuk darah-Mu yang menjadi mahar bagi kami. Engkau memilih kami menjadi mempelai-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyembuhkan, menyelamatkan, dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Berkati kami dengan pengertian baru akan kebenaran-Mu, pengetahuan akan kebenaran-Mu, dan roh takut akan Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip kebenaran-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Mohon pimpinan Tuhan, agar kami selalu berkemenangan dalam mematahkan setiap pekerjaan kuasa gelap dan menyalibkan keinginan daging kami, agar kami tunduk di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bimbing kami untuk selalu menjaga kekudusan hidup, agar kami layak berjumpa dengan mempelai kami, Tuhan Yesus. Berkati ibu-ibu yang menyimak sharing kebenaran-Mu pada malam ini dengan kesembuhan atas penyakit apapun yang dideritanya. Oleh kuasa darah Yesus kami terima kesembuhan. Oleh kuasa darah Yesus kami terlepas dari segala kutuk. Di dalam nama Yesus kami menerima kelepasan dari roh-roh ketakutan, roh intimidasi, roh pendakwa. Kami terlepas dari roh kebingungan, roh kekhawatiran, dan roh perpecahan. Kasih Tuhan Yesus yang mengikat dan mempersatukan persekutuan dari grup baca Alkitab ini, agar kami terus bertumbuh, berakar, menghasilkan buah dan buahnya tetap. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Terima kasih Ibu-ibu sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silahkan. Ada yang ingin memberi komentar atau mau bertanya? Atau sudah cukup jelas semuanya? Cukup jelas, Bu. Sudah Bu cukup Rita. jelas. Oke. Silahkan saya kembalikan kepada host, Ibu Dedeh. Sari. Ibu Dedeh. Di take over Bu Sari, Bu. Oh, Ibu Sari, silakan Ibu Sari. Salam Bu Sari. Suaranya Bu Sari belum terdengar. Suaranya belum terdengar Bu Sari. Suaranya Bu Sari nggak kedengeran ya?
Mungkin volumenya belum digeser, volume itu perangkatnya. Belum, Bu Sari. Sudah kah? Belum? Sudah terdengar jelas ya. Baiklah. Terima kasih Bu Lorita. Itu paparan yang sangat menarik. Begitu apa namanya jelas ininya penjelasannya. Tapi mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Mumpung Ibu Lorita bisa masih ada, kalau mau mengajukan pertanyaan boleh. Adakah yang mau bertanya? Kalau saya sih melihat karena saya dari seberang ya, saya melihat bahwa memang sangat luar biasa Tuhan Yesus ini ya, bahwa di sana itu tidak ada konsep untuk pengampunan dosa seperti yang dilakukan di Kristen. Ya. Pengampunan dosa yang dilakukan dengan darah ya. Kalau di sana kan sekali setahun itu dilakukan apa namanya korban ya kan, merayakan hari raya korban, itu hari raya pengampunan dosa. Tapi setiap tahun mereka harus melakukan untuk pengampunan dosa. Tapi di Islam itu tidak ada pelajaran atau konsep bahwa dosa itu diampuni dengan darah itu ya. Jadi buat saya begitu saya kenal Tuhan Yesus ini sesuatu banget begitu ya. Hanya kita tinggal percaya saja kepada Yesus, dosa kita diampuni dengan perantaraan darahnya itu. Makanya dia perlu jadi manusia supaya ada darah di dalam tubuhnya Tuhan ya. Jadi buat saya anugerah banget ya, begitu saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan di sini saya mendapatkan pengampunan akan dosa, sehingga apa namanya rasanya hidup ini menjadi merdeka ya. Ya, Kalau benar. di sana selalu dikejar-kejar dosa, jadi kita ketakutan kalau mati sebentar kita harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi semenjak saya kenal Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur karena ada pengampunan dosa itu, sehingga saya sekarang hidupnya merdeka. Saya nggak perlu pakai jilbab lagi karena ketakutan berdosa ya. Nah, Ya. kalau sekarang ini hidupnya lebih merdeka, lebih nyaman, ada damai sejahtera, itulah pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kita. Ya, saya sangat bersyukur saya sekarang kenal Tuhan Yesus dan mengenal konsep tadi itu, ada darah yang tertumpah ya, yang mengampuni segala dosa kita ya. Ya. Terima kasih ya Bu Lorita. Mungkin ya ada ibu-ibu lain yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan suatu masukan. Saya persilakan loh ibu-ibu. Ada yang mau belum mendapatkan keterangan yang lebih jelas? Kalau Tanya saya, dong. ya silakan Bu Eka. Ya silakan Bu Eka. Kan kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita memiliki DNA-nya Tuhan, terus itu tadi mengubah karakter juga ya. Tapi Ya. ada juga sih yang udah percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, tapi
tidak mengubah karakternya gitu. Itu gimana ya Bu Lorita menurut Bu Lorita? Itu respon setiap orang memang berbeda. Respon setiap orang memang berbeda. Artinya, kalau kita bersyukur sama Tuhan untuk darah yang sudah diberikan, kita tuh pasti ingin membalas, ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui apa? Melalui perubahan sikap, perilaku, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita juga akan menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita apa yang nggak boleh dilakukan, gitu, menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan seperti itu. Jadi itu tergantung respon. Kalau misalnya dia cuma percaya aja tapi nggak mau baca Alkitab, terus apa namanya tidak memberi respon yang benar, nah itu beda-beda orang. Kalau orang itu memberi respon yang benar, nah itu hasilnya akan baik, akan positif, dan sampai dia memiliki karakter yang serupa dengan Kristus seperti itu. Dan memang selama perjalanan hidup kita itu kita terus-menerus diperbaiki Tuhan. Pertobatan nggak hanya sekali, pertobatan terus-menerus terjadi sampai dengan akhir hidup kita. Jadi selama kita hidup di dunia ini itu adalah masa pengujian, terus dipulihkan, terus diperbaiki Tuhan sampai sempurna seperti itu. Berarti Begitu. ya ada buah-buah roh itu tadi ya. Ya, buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu buah roh. Oke, makasih Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Bu Sophie, gimana Bu Sophie? Sudah jelas, sudah mengerti? Ibu Sophie juga dari seberang ya, sama Bu Dedeh ya. Sudah jelas belum tadi mengenai darah? Agak ini ya Bu. Makin suka Ada yang nggak jelas, Bu Sophie? ini banyak sih, cuma kalau dijawab apa saya pertanyaan banyak, cuma agak terlalu ini kalau kayak kayak misal kisah Tuhan Yesus di kayu salib, kenapa pengorbanan dia harus di kayu salib, terus setiap perjalanan Tuhan Yesus yang kayak berapa kali dia dicambuk, itu kan setiap cerita itu kan ada cerita-ceritanya, ada maksudnya itu ya. Kayak kenapa mahkota duri dipasangkan, maksudnya apa, artinya apa, terus kenapa ada seorang prajurit yang waktu itu dia menusuk di bagian lambungnya itu punya maksudnya apa, dan itu kan keluarnya darah dan air ya, dan sempat di apa ya, gak lupa saya tadi. Pokoknya setiap perjalanan kayak saya, kalau saya baca itu setiap versi berbeda-beda, mungkin saya minta dari versinya Bu Lorita mungkin Satu-satu dulu ya, mengenai kenapa yang lambung aja dulu. Ya, kenapa harus lambung, kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa harus? Ya, itu ada artinya Bu. Jadi kenapa dikasih mahkota? Karena darah ini kan fungsinya untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Daerah kepala ini biasanya ada dosa pikiran, ya kan? Dosa pikiran, nah itu harus disucikan, sehingga makanya harus ada darah yang tertumpah di bagian kepala. Itu maksudnya untuk menyucikan pikiran kita. Kemudian dosa kenapa tangannya dipaku di sini dan juga di kaki? Tangan dan kaki itu melambangkan perbuatan. Itu dosa karena perbuatan. Kemudian lambung. Kenapa lambungnya ditikam? Nah, hawa nafsu itu terletak di perut. Jadi itu sebabnya ditusuk, ditombak ya, ditombak di bagian lambungnya. Karena di lambung itu dilambangkan sebagai tempat atau pusatnya hawa nafsu manusia, seperti itu. Terus kenapa disalib? Nah, ini tradisi dari tentara Romawi di dalam menghukum seseorang penjahat ya, atau seseorang yang makar terhadap pemerintahan Roma, itu hukuman matinya di kayu salib. Jadi seperti itu. Memang itu tradisinya Romawi pada saat itu. Jadi penjahat-penjahat berat itu matinya dengan cara digantung di kayu salib. Padahal Tuhan Yesus nggak ada salahnya ya pada saat itu. Ada lagi yang belum terjawab, Bu Sophie?
Apalagi tadi? Mungkin ada yang terlewat sebelum saya jawab. Ada lagi, Bu Sophie? Oh, udah di-mute, nggak kedengeran. Oke. Maaf, Apalagi Bu Sophie? nanti kalau bisa secara pribadi, soalnya agak terlalu sensitif, itu bisa secara pribadi ya, kalau bisa sama Bu Lorita. Boleh, boleh. Ya, Maaf. silahkan. Silahkan. Saya sudah minta nomor WA-nya Bu Sophie lewat Bu Joli ya. Oh iya. Ya. Terima kasih Bu Lorita. Agak malu saya mau bertanya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Bagaimana? Admin Bu Joli, apakah sudah cukup? Silahkan Ibu Ainur, Bu Sari. Kalau mau tutup bisa langsung doa. Iya, aku rasa ini terlalu dalam, Bu Lorita. Jadi sehingga semuanya bisa dikupas dengan jelas, sehingga kita mendapatkan suatu gambaran yang utuh gitu. Sehingga nggak ada lagi yang dipertanyakan, semuanya sudah menjadi begitu jelas. Jadi ringkasan dari isi Alkitab ya, Bu? Iya, itu kayaknya semuanya terangkum begitu bagus gitu, sehingga kita ya semuanya ibu-ibu menjadi terkesima dan nggak ada lagi yang perlu dipertanyakan gitu, Bu. Jelas sejelas-jelasnya dan mengerti dan sangat-sangat dimengerti. Terima kasih ya Bu Lorita untuk penjelasannya. Sama-sama. Kalau gitu, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup ya. Minta Ibu Sari untuk tutup dalam doa. Baiklah. Yuk, ibu-ibu, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu baik buat kami. Malam hari ini kami mendapatkan penjelasan yang begitu indah ya Tuhan. Sehingga kami mengerti betul, kami sadar betul betapa kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan pengampunan daripadamu. Dan kami sangat membutuhkan Tuhan, supaya di saat-saat terakhir dari akhir zaman ini, jangan sampai kami tertinggal Tuhan. Jangan sampai kami tidak mengerti, jangan sampai kami tidak peduli. Kami selalu diingatkan, supaya semakin hari kami berjalan semakin dekat dengan Engkau. Pengenalan akan Engkau akan lebih bertambah-tambah lagi kepada kami Tuhan. Dan kami semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memegang tangan kami selalu. Sehingga Tuhan, kami bersyukur buat penjelasan yang begitu indah dari Ibu Lorita. Membuat kami semakin tahu bahwa pengharapan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada waktu-waktu yang akan datang kami boleh berkumpul lagi, bertemu lagi. Kami boleh saling menguatkan. Kami boleh saling mendapatkan penjelasan yang luar biasa seperti ini Tuhan Yesus, sehingga kami betul-betul menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Engkau di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kelompok kecil ini, sehingga kami boleh saling Tuhan Yesus menguatkan di dalam kelompok kecil ini, tetapi kami boleh, hidup kami ini boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati Ibu Lorita, supaya pada saat-saat yang akan datang, beliau akan memberikan penjelasan yang lebih indah lagi buat kami ya Tuhan. Terima kasih buat Ibu Joli Tuhan, yang selalu mengkoordinir kelompok ini Tuhan Yesus, memberikan kesempatan buat kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Biarlah Engkau memberkati setiap ibu yang datang malam hari ini, tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan Engkau memberkati, sehingga betul-betul kami merasakan ada gunanya kami berada di kelompok ini. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau tidur beristirahat, serta istirahat kami Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, supaya pada waktu yang akan datang kami lebih lagi mempersembahkan hidup kami untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.
Amin. Amin. Terima kasih Amin. Bu Sari.